Hai guys, kalian tuh pernah nonton film animasi yang judulnya Soul nggak? Kalau belum, nggak apa-apa, gue ceritain dikit ya soal konsep kehidupan di film tersebut. Jadi gini, di film Soul, ceritanya sebelum manusia tuh lahir ya ke dunia ya, jiwa mereka tuh disiapin dulu di sebuah tempat. Lalu di sana mereka dikasih sifat dan potensi buat mereka bawa ke dunia nanti setelah mereka lahir sebagai manusia. Ya, terlepas dari seberapa akurat deskripsi alam di luar dunia ini yang digambarkan di film tersebut, sebetulnya sih sedikit banyak hal kayak gitu tuh sering terlintas aja gak sih di pikiran kita? Gue tuh lahir buat jadi apa sih? Seharusnya hidup gue tuh buat jadi apa sih? Nah, terus ya gitu kan. Mungkin beberapa dari kita cukup beruntung. Karena dari kecil kita udah tahu nih, kita tuh mau jadi apa, kita punya bakat apa, dan lain sebagainya. Tapi kan nggak semua manusia gitu seberuntung itu. Sebagian besar dari kita justru bingung karena kita ngerasa kita tuh nggak punya bakat yang menonjol gitu. Atau ada juga nih yang justru bingung karena kayaknya punya lebih dari satu bakat aja gitu yang bisa dikembangin. Terus bingung kan, mana yang harus dikejar. Nah, kalau lo sendiri masuk yang mana? Yang udah tahu mau ngapain sama hidup lo? Yang nggak tahu apa yang bisa lo lakuin? Atau yang bingung sebaiknya apa yang lo kejar? Kalau lo termasuk dalam dua kategori terakhir, tenang, 1% punya jawabannya di satu video sebelum tidur ini. Simak video sampai habis, gue janji di akhir video, lo bakal tahu mesti ngapain sama hidup lo. Pandangan soal jiwa dalam film Soul itu sebetulnya udah banyak mengadopsi penemuan-penemuan dari berkembangnya ilmu neurologi dan psikologi dalam beberapa puluh tahun terakhir, di mana manusia lahir ke dunia dengan beberapa kecenderungan dan kemampuan tertentu. Makanya pandangan kita soal jiwa juga jadinya begitu. Tapi dulu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, manusia tuh belum punya pengetahuan sama sekali soal ini. Jadi ya, semua diskusi soal apa itu jiwa dan raga ranahnya filsafat, bukan sains. Buat yang belum familiar, perbedaan antara keduanya, apa sih beda filsafat sama sains gitu ya? Simpelnya gini, sebelum manusia punya metodologi ilmiah buat menganalisa sesuatu, semua itu bentuknya adalah gini nih, ada orang pinter nih, terus dia mikir, wah kayaknya masuk akalnya kayak gini deh, terus dia ngobrol nih sama orang lain, terus yang lain sepakat, oh iya bener nih kayak gini nih. Nah, jadilah itu sebuah filsafat atau filosofi. Hal ini mencakup hal-hal soal hidup, soal etis gitu, atau soal kayak gini lah, soal konten-konten yang lagi lu tonton. Sampai termasuk juga filsafat-filsafat yang nggak relevan. Misalnya adalah aliran naturalistik yang sekarang udah digantiin sama biologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Nah dulu, pandangan soal jiwa manusia itu lebih banyak tanda tanyanya. Pandangan yang cukup umum banyak diterima oleh para filsuf klasik adalah a priorism, atau bahasa gampangnya udah tahu dari sananya. Dalam pandangan a priorism klasik, ketika jiwa dikirim ke dunia nih buat masuk ke tubuh manusia, itu sebetulnya udah lengkap dengan segala pengetahuan dan kemampuan yang akan dia gunakan di dunia ini. Jadi, belajar tuh cuma proses buat mengeluarkan pengetahuan dan kemampuan itu dari ranah potensi dalam jiwa ke dunia ini. Misalnya gini nih, lu ditakdirkan sebagai petani gitu. Ya jiwa lu tuh sebetulnya udah punya kemampuan bertani selama lu hidup. Nah, ketika lu hidup, apa yang lu lakukan? Lu merealisasikan pengetahuan yang ada di jiwa lu itu ke dunia. Ya sebetulnya masuk-masuk akal aja sih di zaman itu, karena emang banyak hal yang belum kita ketahui soal manusia kan. Nah, lalu muncullah Socrates nih, mungkin lu pernah dengar namanya. Socrates adalah seorang filsuf jenius dari Yunani yang naruh banyak banget perubahan fundamental soal gimana cara kita memandang hidup dan dunia ini. Saking besarnya pengaruh Socrates, kita bahkan sekarang mengkategorikan semua filsuf yang lahir sebelum Socrates itu sebagai presokratik, alias sebelum Socrates. Padahal ya sebetulnya mereka tuh bukannya salah atau bego juga gitu. Ada juga filsuf hebat sebelum Socrates, misalnya Pythagoras. Ingat kan? Nah, yang bikin rumus segitiga ini, segitiga siku-siku. Dan dia juga ngajarin soal kesempurnaan di dunia gitu. Tapi tetap aja dia sebelum Socrates. Jadi dia dan orang-orang lainnya disebutnya adalah filsuf-filsuf presokratik. Oke lanjut ya. Nah, Socrates ini nih, yang udah menemukan banyak hal ini nih, punya murid namanya Plato. Nah, pernah dengar juga kan? Plato ini juga sama kayak gurunya. Dia bikin banyak banget perubahan fundamental di berbagai ilmu. Nah, Plato punya murid lagi nih. Muridnya jenius juga, namanya Aristoteles. Pernah dengar juga kan? Nah, Aristoteles juga sama kayak guru dan kakek gurunya. Dia bikin banyak perubahan di berbagai ilmu, mulai dari etik, ilmu alam, dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan banyaknya hal baru yang terjadi dalam generasi dia, dan gurunya, dan kakek gurunya ya, gue rasa masuk akal deh, kalau mungkin ya, dulu tuh Aristoteles tuh mikir gini nih, ya kali semua hal baru ini udah ada dari sananya, terus cuma terrealisasi doang di dunia. Nggak mungkin lah semua ini udah ada di cetakan kita dari sananya. Ya gue nggak tahu juga sih dia mikir gitu atau enggak. Tapi gini, Aristoteles tuh emang kemudian tuh ngasih pandangan yang sangat-sangat berbeda. Dia berpendapat bahwa ketika kita terlahir ke dunia,
Itu tuh seolah-olah dengan lembaran kosong di dalam jiwa kita, atau bahasa kerennya tabula rasa. Dalam salah satu karya kerennya yang berjudul The Anima alias Tentang Jiwa, Aristoteles tuh pernah bilang gini, aneh nggak sih kalau kita bilang pikiran kita ini udah terisi dari sananya soal semua hal yang bisa kita pikirin? Padahal ya, sebelum kita beneran pikirin sesuatu, kan kita nggak tahu juga gitu hal itu ada atau enggak. Coba deh bayangin, kita ambil tablet nulis yang kosong terus kita tulis baru ada isinya. Nah, pikiran itu harusnya kayak gini. By the way, mohon maaf kalau ada kesalahan terjemahan. Gue berusaha bikin ini semudah mungkin dimengerti. Kalau pakai kata-kata dia langsung beribet banget asli. Nah, pemikiran soal pikiran tuh kayak kertas kosong, kemudian diseriusin sama beberapa filsuf besar. Salah satunya adalah Ibnu Sina, seorang filsuf besar dari Persia yang berusaha nge-breakdown soal pengetahuan dan pemikiran yang kita punya itu datangnya dari mana sih sebetulnya. Ibnu Sina tuh bilang bahwa pikiran kita tuh isinya macam-macam bentuknya. Di antaranya adalah pengetahuan material, soal hal-hal yang memang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya gini, bebek gitu ya. Nah, lu kalau pernah lihat bebek gitu kan, terus jadi tahu kan, oh ini bebek, bentuknya gini, jalannya gini, bunyinya gini, kelakuannya gini. Nah, itu pengetahuan material. Udah pernah lu lihat nih, pernah tahu gitu kan. Nah, selain pengetahuan material, ada juga yang namanya pengetahuan abstrak. Contohnya gini, coba deh sekarang lu merem bentar, terus lu pikirin. Bayangin deh, bebek kalau berantem sama kucing, kira-kira gimana ya? Nah, lu bisa kan ngebayangin bebeknya tuh ngapain, kucingnya ngapain gitu. Dan itu semua bisa lu puter di skenario di otak lo. Padahal kan lu nggak pernah lihat kan bebek berantem sama kucing itu gimana. Nah, menurut Ibnu Sina, pemikiran soal hal yang nggak pernah kita lihat bentuknya ini adalah pemikiran abstrak. Dan ini bisa lu dapetin dengan cara lo memfamiliarkan diri sama hal materialnya. Nah, jadi meskipun lu nggak pernah lihat bebek sama kucing, tapi karena lu udah tahu bebek itu gimana, lu tahu kucing itu gimana, lu tuh bisa ngebayangin bebek ketemu kucing terus berantem itu gimana. Contoh lainnya misalnya matematika nih. Itu udah jelas ya, matematika tuh abstrak semua gitu, kan nggak ada bendanya kan. Tapi awal kita belajar matematika, zaman TK dulu gitu ya, kita kan masih belajar pakai sesuatu yang material kan. Contohnya lu ngitung 3 tambah 1 gitu ya. Dulu guru lu ngajarnya ada 3 gambar bebek sama ada 1 gambar bebek gitu. Lu bayangin, oh ini ada 3, ini ada 1. Jumlahnya berapa dihitung? 1, 2, 3, ada 4 bebek. Nah, gitu kan. Jadi ada materialnya dulu, kemudian lu lakukan abstraksi di otak lo. Oke, daripada lu bayangin bebek terus, gue langsung bahas lanjutannya aja. Tapi gini, pemikiran Aristoteles dan Ibnu Sina tadi itu menunjukkan 2 hal penting soal cara kita berpikir di otak kita. Pertama, bahwa supaya lu bisa memikirkan sesuatu di otak lo, lu harus ngalamin dulu itu ada di depan lo. Aristoteles literally mengalamin banyaknya hal yang baru di otaknya. Dan Ibnu Sina menggarisbawahi pentingnya punya pemikiran material sebelum lo bisa punya pemikiran abstrak. Ya kayak tadi kan, bebek sama kucing gitu kan. Tahu dulu bebeknya, tahu dulu kucingnya. Yang kedua, pikiran kita itu literally bisa memikirkan sesuatu yang benar-benar baru dan menambah pengetahuan kita di luar daripada hal yang pernah kita alami dan lihat secara langsung. Simpelnya gini, filosofi soal tabula rasa ini dibungkus dengan lebih cakep sama seorang filsuf dari Inggris yang namanya John Locke. Menurut John Locke, semua pengetahuan, pemikiran, dan kemampuan yang kita punya itu datang dari 2 hal, sensori dan refleksi. Sensori artinya adalah segala sesuatu yang kita alami dengan indera kita. Kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Refleksi artinya apa yang kita renungkan berdasarkan apa yang kita sudah tahu sebelumnya. Kita sudah tahu sebelumnya bisa dari sensori ataupun refleksi sebelumnya. Jadi, kemampuan lo, pengetahuan lo, dan pemikiran lo harus datang pertama kali dari pengalaman dulu, sensori. Inilah yang disebut sebagai filosofi tabula rasa atau filosofi kertas kosong. Pikiran kita itu datang ke dunia kayak lembaran kosong aja gitu. Kalau mau ada isinya, ya harus diisi gitu. Ngisinya gimana tadi? Pertama dengan pengalaman baru dulu. Kemudian setelah lo sudah mengumpulkan pengalaman baru, lo harus membiasakan diri buat memikirkan hal-hal yang sudah kita alami. Ini kenapa gue jelasin dari awal banget, buat ngasih tahu gimana sih orang-orang pintar zaman dulu tuh mikir gitu. Apa sih yang mereka lihat? Apa yang mereka pikirin sampai bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan keren kayak yang dilakukan Aristoteles, Ibnu Sina, dan juga John Locke. Tentu saja, di zaman sekarang dengan berkembangnya neurologi dan psikologi, kita tahu bahwa tabula rasa juga nggak sepenuhnya benar gitu. Kita lahir ke dunia ini dengan bentuk otak yang berbeda-beda. Sama kayak bentuk hidung lo beda-beda gitu kan satu sama lain. Ada yang lebih gede bagian mananya, ada yang bagian mananya. Nah, meskipun begitu, itu tuh cuma kecenderungan. Bahwa lo mungkin lebih cepat belajar soal seni dibanding matematika dibanding teman lo gitu. Tapi ilmu pengetahuan modern juga menunjukkan bahwa otak kita tuh punya yang namanya neuroplasticity. Sama kayak kalau lo nge-gym gitu ya.
lo bisa ngubah kan bentuk badan lo, bentuk otot lo ya. Tadi otot lo segini jadi tambah gede, lemak lo jadi berkurang gitu kan. Sama aja otak kan juga kayak gitu. Kalau lo belajar suatu hal yang sama terus-menerus, ya bentuk otak lo tuh juga bisa berubah. Sama kayak otot lo kan pas nge-gym. Nah, jadi apa yang penting? Yang penting adalah experience, pengalaman. Kayak misalnya hal basic tadi deh. Tahu dari mana gitu, lo lebih jago matematika dibanding seni kalau lo tidak mengalami keduanya kan. Harus tahu dulu matematika tuh gimana, seni itu gimana. Dan kalaupun lo memutuskan bahwa lo lebih suka buat ngejalanin hidup sesuatu yang lo nggak bakat-bakat amat nih, tenang aja, otak lo tuh punya neuroplasticity buat ngebantuin lo. Gimana caranya? Ya tadi, dengan latihan. Lagi-lagi ini tuh soal pengalaman. Jadi ya gitu, otak lo itu technically kertas kosong. Ya mungkin bentuk kertasnya beda gitu ya. Ada yang kertasnya polos, ada yang kertasnya ada garis-garisnya, ada yang kertasnya berkotak-kotak gitu. Tapi mau jadi apa isi kertas lo, itu kan tergantung gimana lo ngisinya. Lo bisa mengembangkan pengetahuan dan pemikiran lo ke arah manapun yang lo mau. Asalkan ya tadi, lo cari pengalaman baru. Kalau lo mager-mageran doang ya gitu-gitu aja hidup lo. Dan biasanya nih, banyak yang mager buat nyari hal baru karena takut aja kan. Takut udah belajar terus gagal. Takut habis gagal hidupnya ambyar. Atau takut udah belajar ternyata salah pilih. Terus sia-sia semuanya. Dan ini bisa jadi karena lo insecure aja. Insecurity kayak gini itu bahaya banget men buat masa depan lo. Lo bisa stuck di hidup lo cuma gara-gara insecurity. Nah, kalau bener lo tuh mager buat belajar hal baru gara-gara lo insecure, mending cepet beresin deh. Kalau nggak tahu mulai dari mana, lo mentoring di 1%. Kita udah bantuin puluhan ribu orang keluar dari insecurity-nya, dan puluhan ribu orang itu sekarang udah berhasil ngembangin diri dan hidupnya masing-masing. Pingin kan ngatasin insecurity dan ngembangin diri lo ke arah yang bahagiakan? Nah, makanya ada Star Mentoring sekarang. Murah itu dibanding benefit yang bakal lo dapat buat kebahagiaan lo ke depannya. Cek linknya di Dashbox ya. Ya udah, sekian dulu dari gue. Gue harap video ini tidak membuat lo mengasosiasikan gue dengan bebek lawan kucing. Oke? Gue Rizky dan 1%. Bye!